Oke, welcome to Parit Baru Podcast. Parit Baru Podcast, here we go. Bersama Bang Ikhwan, Kaprodi Sistem Komputer FMIPA Universitas Tanjung Pura. Benar ya Bang? Benar. Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, Parit Baru Podcast hari ini kita kembali lagi. Dan bersama tamu spesial kita yang selalu berganti-ganti tentunya. Dan hari ini bertepatannya dengan tahun ajaran baru, menjelang tahun ajaran baru teman-teman semua. Jadi informasi yang hari ini insya Allah kita akan sampaikan, ini tujuannya buat teman-teman SMA kita nih Bang. Siap. Nah, teman-teman SMA kita yang mulai galau kayaknya. Nah, jadi seperti teman-teman yang di belakang layar nih, sama seperti saya dulu. Kalau udah mau lulus SMA tuh galau. Mau kuliah di mana? Apa ya? Nggak ngerti, itu nggak Bang? Nah, hari ini saya panggilkan khusus buat teman-teman semuanya. Kaprodinya langsung dari FMIPA, jurusan Sistem Komputer Bang. Benar. Baik, sebelumnya kita kenal dulu nih Bang. Abang nama lengkapnya siapa? Oke, kasih Bang Lutfi undang di podcast yang luar biasa nih. Oh. Oke, baik teman-teman semua, nama saya Ikhwan Ruslianto. Saya sekarang diamanahkan menjadi Kaprodi Sistem Komputer Fakultas MIPA. Fakultas MIPA. Kurang lebih udah menjelang 3 tahunan. Menjelang 3 tahun Bang ya. Berarti masih terhitung baru juga. Baru juga. Alhamdulillah. Tapi saya lihat kayaknya MIPA belakangan ini mulai oke, banyak karya-karya yang keluar juga Bang. Nah sebelum kita ngomong ke situ nih Bang, pertama nih saya pingin tahu dulu nih Bang, Siskom ini sebenarnya kayak gimana sih Bang, sistem komputer? Ya, itu dengan TI itu beda nggak Bang? Atau gimana? Iya beda. Jadi di Unpad sendiri itu kan ada 3 jurusan IT. Oh ada 3? 3. Jadi yang pertama dari Fakultas Teknik dan Informatika. Itu kakak kita lah gitu. Oh gitu, senior. Iya. Kakak pertama. Itu lebih duluan. Ini tahun 2002. Kemudian ada adiknya sistem komputer. Oh baru. Di Fakultas MIPA di tahun 2008. 2008. Habis itu terakhir ada adiknya paling busuk. Itu Sistem informasi. Oh jadi 3. A3 tahun 2014. Iya. Nah bedanya Siskom, kemudian sistem informasi dan teknik informatika. Siskom itu dia lebih arahnya sebenarnya setengahnya elektro, setengahnya komputer. Oh begitu. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa yang nanti pengen kuliah di Siskom gitu ya, yang suka oprek-oprek, suka kayak nyolder, suka main perangkat keras. Oh berarti ada main perangkat keras juga. Nah, jadi ya memang challenge-nya atau tantangannya agak berat sedikit ya daripada informatika maupun sistem informasi, karena harus bermain di software dan hardware. Tapi kalau memang seneng ngoprek-ngoprek, jadi kalau otomotif kan biasa ngoprek-ngoprek motor, mobil kan. Iya. Nah ini ngoprek-ngoprek komputer, tapi komputernya bukan hanya PC-nya aja yang dioprek, tapi bikin produk yang basisnya adalah hardware. Oh gitu, lumayan asik berarti ya. Asik kalau jadi barangnya kalau lagi proses tuh. Lumayan jelimet juga Bang ya. Pasti. Jadi kalau saya kan kebetulan backgroundnya TI nih Bang. Nah kalau di TI kan kami cuman belajar software aja nih. Kita belajar kayak jaringan juga ada, terus coding lah yang lebih banyak. Pernah saya Bang dulu di semester 1 sedikit belajar tentang hardware, tapi itu cuman sebatas fisika listrik. Oh iya. Untuk ngukur tegangan ini itu dan segala macam, tapi ngoprek tuh enggak pernah. Kalau Siskom ada. Siskom mau ngoprek. Jadi selain harus ngoprek di hardware-nya, juga software-nya. Nah, makanya memang tadi ya challenge-nya adalah bagaimana calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang ada di Siskom itu ya harus concern 50-50 lah, 50 ke software, 50 ke hardware. Oh gitu. Jadi produk-produknya memang kalau mungkin TI atau sistem informasi kan aplikasi aja. Iya. Kalau kita nih enggak ada bentuk fisiknya. Oh. Fisiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin misalnya alat pengendali horden otomatis misalnya. Oh iya. Jadi udah ngoding aplikasinya, tambah lagi bikin alatnya. Oh gitu. Termasuk kayak misalkan buat pagar pakai rem. Iya, itu Bang ya. Oh termasuk di Siskom. Termasuk juga. Ya buat teman-teman berarti Siskom ini prospeknya lumayan tinggi nih, karena sekarang semuanya serba simple, serba sederhana, otomatis. Iya otomatis semuanya. Orang-orang sekarang sudah trennya ya, kalau kita lihat sekarang trennya udah mulai bahasa sekarang tuh
Internet of Things. Iya, di IoT. Iya, udah mulai ke IoT. IoT. Sekarang orang melihara lele aja ngasih makannya udah otomatis, Nah, Bang. itu Bener, nanti ya? ya, kerjaan teman-teman di Siskom kayak Iya. gitu. Berarti kayak kemarin tuh saya ada lihat, Bang, datang ke salah satu pondok di daerah Kakap itu, Pondok Darul Fikri. Itu dia punya kebun anggur yang penyiramannya juga udah pakai Iya. sistem IoT. Betul. Itu ada teman-teman Siskom Nah, juga di situ sana. teman-teman Siskom Oh. termasuk riset penelitian saya sama teman-teman dosen yang lain Oh, termasuk. termasuk. Nah, jadi karena kita kebetulan di Darul Fikri tadi ada rumah anggur ya. Nah, kan gimana nih kalau kita kolaborasiin aja. Jadi jangan hanya nyiramnya by manual. Ya kan kasihan juga santrinya terbatas, ya kan. Iya. Pengetahuan terbatas. Nah, kita bikin alat sensor yang bisa nyiram dan kasih nutrisi otomatis. Ya sekedar menyiram dan memberikan nutrisi otomatis berdasarkan data aja. Jadi dari pH tanahnya, dari kelembapan tanah, dari asap tanah dan lain-lain. Men-trigger kemudian dia Oh gitu, Bang. Berarti ada alat untuk ada alat, ada sensor. Oh, ada sensor. Iya, yang dimasukin ke dalam. Iya. Pantas hasilnya tuh, Bang, kemarin saya ke sana tuh banyak loh, Bang. Panennya tuh berkilo-kilo loh. Maksudnya hitungannya ya teman-temannya untuk panen anggur dengan sistem IoT itu lebih banyak ketimbang yang sistem biasa yang manual. Dan itu cuman satu kotak hasilnya banyak. Yang mau boleh. Saya tertarik, Pak. Untuk buat seperti itu sebenarnya kemarin tuh memang nyari. Berarti nanti bisa kontak sama teman-teman IPA ya, Bang. Bisa. Lahan tuh ada, terus sumber daya manusianya ada. Yang lagi proses cuma satu aja. Dana. Ya memang itu yang jadi PR kan. Cuman memang bentuknya investasi ya. Maksudnya Nih. kalau kita melihat ya mungkin di awal perlu modal cukup besar ya. Tapi sebenarnya itu investasi karena memang sekali lakukan ya bisa digunakan berkali-kali. Ya looping terus. Dan memang kondisinya kan kita bisa melakukannya di mana aja dan kapan saja. Iya. Jadi fleksibilitas dan mobilitasnya bisa tinggi. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya Lutfi nih di Jakarta, wah rumah ternyata AC belum mati nih. Nah, repot tuh. Kunci nggak ada yang punya gitu. Tapi kalau dari Jakarta tinggal buka handphone, tinggal dimatiin, mati. Nah, Ya, kayak gitu, Bang, ya. Atau bahkan lampu di ruangan ini kalau ada orangnya nyala, kalau nggak ada orang Nah, sendiri. bener-bener, Bang. Kemarin saya sempat sempat jalan lah, Bang, ya, ke beberapa tempat gitu. Ada di satu hotel itu toiletnya itu seperti itu, Bang. Jadi saat kita masuk dia nyala. Dan saat kita selesai dia mati. Itu apa termasuk ilmu-ilmu ada di Siskom, Bang, ya? Betul. Nah, sebenarnya itu sangat relate banget ya dengan anak-anak muda sekarang yang dalam tanda kutip mager. Iya, benar asli ya. Asli. Iya kan? Mager lagi puasa-puasa gitu kan. Ya kan pas banget tuh, makanya sekarang tren tadi kan saya bilang tren udah mulai beralih. Mungkin dulu IoT 5-6 tahun yang lalu di Indonesia ya, atau di daerah kita lah mungkin belum terlihat masif ya. Nah, kalau sekarang udah lumayan. Artinya kalau kita mau ngomongin tentang IoT pun mungkin di mata masyarakat udah nggak bingung. Iya, Karena edukasinya udah cukup banyak. Dan berarti seru juga tuh, teman-teman. Jadi banyak sekali karya-karya yang ternyata saya pikir, Bang, dulu itu kerjaannya anak TI. Ternyata berarti lebih ke Siskom, Bang, ya. Karena ada alat yang dibuat gitu ya, Bang, ya. Oke, jadi teman-teman buat yang SMA nih, yang tertarik, yang suka ngoprek ya, yang suka sesuatu yang baru lah, kayak iseng gitu. Pingin ini, pingin itu, kayaknya aku pingin buat A, pingin buat B, pingin buat A, itu teman-teman cocok berarti masuk ke Siskom. Nah, kalau untuk di Siskom Untan ini, Bang, alur mau masuknya itu gimana, Bang? Oke, kalau di Untan sama sih dengan jurusan-jurusan yang lain ya. Jadi ada 3 jalur. Mulai pertama kan melalui biasanya tuh jalur seleksi undangan ya, biasanya melalui rapor-rapor tuh. Oh iya, kan jalur standar lah kan. Nah, bisa ada kuota tersendiri. Nah, kalau udah itu selesai biasanya ada jalur kedua tuh yang seleksi bersama. Jadi daftar kemudian tes ya seperti biasa lah. Nah, kemudian yang ketiga itu jalur mandiri. Jalur mandiri kan biasanya mengakomodir teman-teman calon mahasiswa yang tidak lolos di 2 jalur tadi. Itu bisa diakses di informasi di SCMB Untan ACID. SCMB Untan titik Untan AC. Oh, di sana informasinya cukup jelas dan pengumuman juga di sana udah sangat real lengkap. Oke, siap. Nah, buat teman-teman SMA yang hari ini udah ujian sih belum ya? SMA ya? Hampir kan? Hampir ya? Udah kan? Tapi Udah mulai ada tes. Udah kok ujian kan? Udah.
Oh tinggal nunggu ini ya pengumumannya. Nah berarti buat teman-teman semua. Berarti nanti Pak penerimaan barunya itu mulai masuk di Mulai bulan masuk mulai masuk penerimaannya kurang lebih di kita tuh biasa Agustus. Agustus. Heeh, Masuk ke kampusnya. masuk kampus. Berapa satu angkatan itu berapa Pak sekarang Nah, Siskom? Siskom itu biasanya lumayan, peminatnya bisa hampir 1.900 sekian lah biasanya. Tapi sayangnya yang diambil kadang-kadang cuma 100 sampai 120 orang aja. 1:9. Dan sekian. Waduh, ya. Jadi buat teman-teman sebelum itu belajar dulu lah ya. Belajar dan berdoa minta restu ibu dan bapak gitu ya. Karena kalau menurut saya prospek ke depannya bagus nih Pak ya, Siskom Insya Pak Allah. ya. Insya Allah bagus sih prospek ke depan. Nah untuk di Siskom sendiri Pak, karena kita udah dari 2008 Pak ya. Berarti udah 1 dekade lebih, udah 2023, udah mau 15 tahun Pak. Iya, kurang lebih 15 tahun. Nah itu Pak, selama 15 tahun atau 3 tahun terakhir lah yang Bapak kelola seperti itu kan, karya-karya dari Siskom, teman-teman Siskom nih Pak, yang udah pernah diterapkan di lingkungan universitas dan sekitarnya itu apa aja Pak, yang mungkin biasa nanti gambarin ke teman-teman, oh bisa juga kayak gitu, saya pingin lah gitu. Apa tuh Pak? Nah lumayan, alhamdulillah 3 tahun terakhir ya kita juga banyak banget kerjasama ya dengan beberapa pihak. Tadi salah satunya yang Pondok Pesantren Darul Fikri. Jadi di sana kita udah intens, bahkan beberapa kali kita punya produk berkaitan dengan tadi rumah anggurnya, sensor otomatis, penyiraman dan pemberian pupuk. Kemudian kita waktu zaman COVID tuh ngasih alat cuci tangan otomatis. Oh yang sensor. Oh termasuk ya Pak? Masuk. Oh Ya saya kayak di hotel atau di banget. mall kan ada Iya, tuh. bandara-bandara. Nah, gitu. bandara-bandara. Nah, itu kan hal yang mungkin sederhana ya, maksudnya hanya berkaitan dengan sensor tangannya set keluar. Tapi terjadi penghematan air karena penggunaannya sesuai dengan apabila orang ada di situ. Iya benar. Nah, kemudian di Darul Fikri juga kita pernah ngasih alat untuk ngasih makan ikan nila tuh di kolam-kolam otomatis juga. Oh yang Darul Fikri. Darul Fikri. Oh udah ada itu. Udah ada. Oh saya pas kemarin ke sana belum lihat tuh. Ada. Jadi ngasih makannya by SMS karena waktu itu sinyal di sana masih agak susah. Oh jadi pakai SMS saja. Tapi sekarang bisa ditingkatkan dengan level aplikasi lah. Itu pakai SMS nanti berarti masuk SMS nanti men-trigger. Oh gitu. Jadi tuh feedback baliknya juga nanti potongnya SMS. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan bagi daerah-daerah yang sinyal internetnya masih terbatas atau kurang pakai SMS aja. Oh pakai SMS. Itu ngasih makan nila. Ngasih makan nila. Jadi kode-kode yang di SMS itu yang men-trigger. Kalau mau dilakukan secara otomatis. Kalau mau ngasih makan buaya kita apa? Misalnya jangan buaya darat. Jangan buaya darat. Kalau buaya darat bisa juga. Assalamualaikum Uhti ya itu kode buaya. Lalu Pak, lalu juga di Desa Warit Baru kan, alhamdulillah. Oh iya di sini juga udah kerjasama untuk bikin ATM surat. Jadi sebenarnya ya self service sih nanti juga bisa dikembangkan dengan customer yang berbeda. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga sebenarnya di prodi kita ya sakup untuk lah. Iya. Digitalisasi dan perangkat-perangkat aplikasi. Nah Pak, kalau untuk karyanya teman-teman mahasiswa yang pernah di Siskom nih Pak, yang paling unik menurut Bapak tuh Pak? Nah, yang paling unik waktu itu salah satunya ATM surat. Karena memang produknya itu pertama kali kita buat. First time dan akhirnya banyak permintaan dari desa-desa lain. Itu luar biasa. Nah, kedua waktu itu juga kita diminta Desa Warit Baru untuk menggunakan KTP tuh untuk men-scan posisi di map geospasial. Oh iya. Itu juga kita manfaatkan RFID ya. Nah, mungkin selama ini kan orang-orang punya KTP tapi nggak tahu. Iya banyak yang nggak tahu. Nggak tahu ya, mungkin hanya buat ini kali ya, gadai apa gitu. Sewa CD kok zaman saya tuh. Zaman gitu sewa CD kan. Ya Allah. Solid soccer. Aduh itu kelihatan banget awas. Nah ternyata di dalam itu ada RID yang digunakan. Jadi kita tap aja, ya udah data-data kita mau panggil bisa keluar dan singkat gitu, tanpa harus repot kadang input data lah. Input data ya. Nah jadi buat teman-teman memang bener kayaknya baru nggak semua orang yang tahu KTP itu apa sih bedanya. Taunya cuman
KTP yang dulu tipis pakai laminating sekarang tebal kayak kartu ATM. Tapi di dalamnya itu memang ada chip emang ya, ada RFID-nya, teman-teman bisa scan ke apa bang nama alat yang kotak itu bang? Iya, itu reader. Reader. Nah untuk reader, jadi dia baca datanya nanti bisa Bisa muncul. muncul. Di Pahit Baru udah diterapkan sama teman-teman. Connect ke map kan. Siskom. Iya. Jadi bisa tahu tuh kalau ada warga desa Parit Baru yang hilang KTP, di tap aja bisa tahu rumah jadi di mana rumah. Asal memang udah dalam database. Ada tagging dulu sebelumnya. Nah, tagging dulu. Betul. Nah, itu buat teman-teman dan mungkin buat desa-desa yang lain yang menonton podcast ini ingin mengembangkan desanya lebih digital dan lebih simple, canggih ya. Semuanya serba sederhana. Nah, itu bisa teman-teman nanti diskusikan sama teman-teman di FMI Pak Untan. Banyak kok mahasiswa-mahasiswanya yang menurut saya lumayan idenya tuh luar biasa, terutama di sistem komputer ya Pak ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah, terus Pak, saya ingin tertarik juga nih, karena kan itu hal-hal yang wah kayaknya lulus ya lah nih di Siskom nih. Nah, kalau saat udah masuk ke dunia profesional nih Pak, atau dari sebelum deh, saat kuliah dan saat masuk dunia profesional, itu kendala-kendala yang biasa datang kepada teman-teman Siskom itu apa Bang? Selain menyiapkan laptop yang sesuai. Jadi ini ya. Nah, pertama memang yang perlu saya garis bawahi itu memang bukan hanya di Siskom sebenarnya, di jurusan IT manapun yang harus kuat itu adalah sebenarnya ilmu matematika, Logic. Iya. Kan udah jelas tuh komputer tuh bahasa Inggrisnya kan compute asal mulanya menghitung. Nah, jadi kebanyakan kendala-kendala atau masalah-masalah itu ketika teman-teman udah kuliah di IT itu, aduh, matematika lagi. Padahal dasarnya itu. Karena memang di dunia IT itu semuanya kan based on hitungan. Jadi kita kan kadang-kadang kalau bicara komputer tuh nggak ada perasaannya. Jadi kalau penilaian terhadap mahasiswa itu murni semuanya komputer juga, wah pasti kejam semua. Kejam. by angka. By angka ya kan. Nah, tapi memang based on-nya adalah itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi bagi teman-teman atau calon mahasiswa nanti yang mau kuliah di IT ya, bukan hanya di Siskom aja. Terutama di Siskom ya, Siskom juga harus belajar software dan hardware. Nah, jadi teman-teman harus kuat tuh matematik, jangan alergi ya dengan matematik. Kedua, ilmu elektro lah, fisika tadi kan ada fisika. Nah, itu juga sama. Ada mata kuliahnya juga, Bang. Fisika ada. Yang ngajar langsung dosen fisika. Langsung dosen fisika. Langsung ekspertisnya. Betul. Kemudian setelah matematik, kemudian fisika. Nah, habis itu ya barulah nanti ke ilmuwan komputernya. Komputer entah tadi ngoding ya. Nah, tapi memang logiknya dulu harus kuat. Logiknya. Jadi teman-teman yang punya kemampuan logik yang sangat bagus, nah itu cocok banget tuh kuliah di IT. Oh iya, karena semuanya harus diinterpretasikan dalam bentuk coding. Saya ingat memang dulu waktu pertama kali saya masuk tuh ke maba, dosen saya pertama kali nyuruh itu Bang, masuk kelas enggak bahas apa-apa, cuma bilang gini, tolong kalian tuliskan cara buat kopi. Jadi kami cuma nulis gimana cara buat kopi, langkah-langkahnya. Karena takut logiknya enggak jalan gitu. Tiba-tiba buat kopi langsung ngado air enggak dituangkan dulu gitu kan, bingung apa yang diaduk gitu. Nah, harus SOP kan berdasarkan standar nasionalnya. Karena memang komputer membaca tahapan tadi juga terurut loh. Jadi dia enggak loncat-loncat ya. Itu urut. Nah, ya salah satu kalau kita mau ambil uang di ATM deh. Kan juga sama. Iya sih. Berarti semuanya sama ya, buat kopi ngambil uang di ATM. Nah, jadi itu teman-teman, buat teman-teman yang tertarik dengan jurusan sistem komputer, kuliahnya asik kalau yang suka tantangan, dan selesainya pun teman-teman bakal gimana ya, nggak akan kosong gitu. Maksudnya kalau kuliah tanpa banyak praktek, saat lulus hanya memegang teori bingung mau ngapain. Tapi kalau Siskom nih udah selesai kuliah bingung mau ngapain, iseng-iseng buat apa teman-teman bisa ngelakuinnya sendiri tuh. Dan semoga saya itu nanti bisa jadi pintu rezekinya teman-teman ya Pak kayak gitu. Nah, jadi banyak tadi udah dilihat, insyaallah tahun ini sekitar 100-120 ya Bang ya? Iya, kurang lebih biasa setahun 100 sampai 120. buat teman-teman masih ada kesempatan. Udah ada yang masuk Bang? Udah ada. Jalur yang pertama kan. Udah ada ya. Jadi teman-teman masih ada kesempatan. Cek lagi informasinya di SCMB di Tingultan CTI.
ascmb.untan.ic.id. Teman-teman bisa kunjungi di sana, dan nanti kalau berarti masuk ke Siskom ketemu dengan abang-abang. Ya, insyaallah itu seru, bermanfaat, dan memang ke depan semuanya tentang IT. Semuanya tentang teknologi, dan teman-teman masuk di jurusan ini punya prospek yang besar untuk ngehandle semua kerjaan-kerjaan yang berbau teknologi ya Bang ya. Karena masih banyak desa nih, masih banyak yang butuh bantuan teman-teman Siskom dan lain-lain. Dan yang jelas itu pasti sangat bermanfaat buat orang-orang banyak. Minimal-minimalnya ngasih tau lah kalau di KTP itu ada referensi Yang bisa dipakai. yang bisa dipakai gitu. Oke Bang, kira-kira ada lagi yang pengen disampaikan sama teman-teman penonton Palet Baru Podcast Bang? Oke. Mungkin pertama terima kasih ya sudah diundang, dan alhamdulillah bisa memberikan edukasi terutama buat calon mahasiswa lah ya. Iya. Ada adik SMA yang mungkin kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 sekarang yang galau tadi. Galau banget pasti. Galau. Pasti Bang. Nah, memang tipsnya itu adalah yang penting ketika mau kuliah itu mungkin agak berbeda kalau boleh saya bilang ketika mau teman-teman masuk sekolah. Karena ketika kuliah itu sudah menentukan jalur hidupnya tuh mau jadi apa. Kalau sekolah kan mungkin sama aja kuliah sekolah di SMA ini soal lain keilmuannya sama. Tapi kalau kuliah itu berbeda. Jadi saran saya ketika teman-teman calon adik-adik mahasiswa ini memilih jurusan kuliah, kalau bingung mungkin bisa konsultasi sama orang tua minimal. Iya kan, komunikasi. Kedua mungkin sama abang atau sama kakak lah ya. Kemudian atau sama om dan lain-lain. Berikutnya lagi mungkin banyak membaca referensi. Jadi tahu dulu nih lo target mau kuliah di mana, cari informasinya. Nah, kebanyakan yang terjadi itu juga kadang-kadang ngakunya dalam tanda kutip salah jurusan. Iya kan? Ini kalau ke Blok M kemudian salah kan salah. Nah, kalau kuliah juga sama. Nah, karena ini adalah menentukan masa depan, jadi tips dari saya jangan sampai memilih itu terburu-buru, tergesa-gesa, kemudian mengikuti teman-teman aja. Nah, karena banyak tuh Bang. No, banyak karena setiap orang itu punya jurusan atau punya pilihan hidup yang berbeda-beda ya. Masing-masing. Nah, jadi kalau memang adik-adik pengen misalnya jadi chef ya dan punya mimpi jadi seorang chef terkenal, jalanin aja. Jangan ke Siskom. Nanti kan dimasak komputer. Yang dimasak baut. Jadi tipsnya adalah bagaimana kalau mau memilih jurusan komputer itu pilih yang sesuai dengan memang passion, bakat, minat dan lain-lain. Jangan takut, insya Allah saya yakin orang tua, keluarga pasti mensupport kok. Pasti. Iya kan? Karena akan sayang di waktu Banget. Nah itu. Jadi banyak terjadi udah 4 semester cabut. Iya. 5 semester cabut. Ada yang 7 semester cabut. Oh itu. Ada 14 semester udah kuliah, kemudian udah menjalani hari-hari menjadi mahasiswanya, ternyata sayang banget. 14 semester SD itu. Iya, 7 tahun. Nah, itu terjadi loh kisahnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga ke adik-adik mahasiswa, calon-calon mahasiswa bagi yang ingin memilih jurusan. Nah, saran saya jangan jangan terburu-buru. Ya, artinya putuskan dengan baik karena ada biaya yang dikorbankan, ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga, dan ada keluarga juga yang pasti ingin mensupport anak atau keluarganya itu pakai toga ya. Iya. Itu momen ini nih, momen apa? Membanggakan. Betul. Nah, jadi bagi yang teman-teman ingin kuliah di Siskom tadi, siapkan mental, siapkan ilmu matematik yang cukup kuat atau belajar logik yang sangat baik, dan paling penting adalah jangan mudah menyerah. Sip, itu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita rangkum intinya buat teman-teman yang mau kuliah, satu, jangan tergesa-gesa, eksplorasi dulu, cari dulu informasinya, kamu passionnya apa, maunya gimana, hobinya kemana, itu cari tahu. Dan kalau memang teman-teman pengen masuk ke Siskom tadi, matematiknya harus kuat ya, terus mentalnya juga harus kuat. Pokoknya tetap semangat, insya Allah didukung sama semua keluarga. Dan kalau teman-teman memang senang di sana, prospeknya bagus untuk ke depannya teman-teman semuanya. Baik, itu saja Bang. Mungkin terima kasih banyak. Tidak terasa udah 20 menit lebih kita ngomong di sini Bang. Semoga yang disaringkan bermanfaat buat teman-teman juga bisa mengambil ilmunya dan bisa dapat informasi lengkap tentang Siskom di Untan. Dan
Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah stay. Buat yang pingin sharing-sharing di Palembang Podcast bisa DM ke Instagram kami. Ceritakan saja pingin bahas tentang desa, bahas tentang apa para warga desa Baru, silahkan. Nanti kita akan invite ke sini dan kita ngobrol di sini. Begitu ya Bang ya. Siap. Terima kasih banyak Bang udah datang Sama-sama. sini puasa-puasa gitu. Kita nyiapin kopi emang ya, takut dosa gitu kan. Dan ini memang kesempatan yang bagus di bulan puasa kita ngundang bintang tamu sebanyak-banyak ya, karena tidak ada konsumsi. Oke teman-teman, thanks for watching and see you next video.